Selamat pagi Ananda siswa kelas 2C. Apa kabar kalian semua? Siapkah kalian belajar hari ini bersama Ibu Isma? Nah, hari ini kita belajar di tema 5 pengalamanku, subtema 2 pengalamanku di sekolah, pada pembelajaran yang pertama dan kedua. Mari Ananda kita belajar dengan penuh semangat ya. Ananda, dulu sebelum adanya pandemi COVID-19, sekolah merupakan salah satu tempat umum yang biasa kita kunjungi. Di sekolah pasti banyak pengalaman atau kejadian yang pernah kita alami. Dari kejadian tersebut secara tidak langsung kita pasti melakukan interaksi atau komunikasi dengan Bapak Ibu guru maupun dengan teman. Contoh pengalaman di sekolah yang sering kita alami di sekolah itu seperti belajar bersama dengan Bapak Ibu guru, bermain bersama teman, melaksanakan piket kebersihan kelas bersama, berbagi bekal dengan teman, olahraga bersama, dan masih banyak lagi kegiatan lain yang sering kita alami di sekolah. Pengalaman atau kejadian yang kita alami di sekolah akan menjadi cerita yang menarik yang dapat kita simpan dalam hidup kita. Ananda, Ibu ingin bertanya, apakah kalian memiliki pengalaman membuat hiasan vas bunga? Ya, ada yang sudah memiliki pengalaman, tapi mungkin ada juga yang belum memiliki pengalaman membuat hiasan vas bunga. Ananda, banyak benda di sekitar kita yang dapat digunakan sebagai hiasan vas bunga. Hiasan-hiasan tersebut berasal dari bahan alam maupun bahan buatan. Contoh dari bahan buatan itu seperti kain flanel. Nah, bahan alam adalah bahan yang telah tersedia di alam. Jadi semua bahan yang telah tersedia di alam itu disebut dengan bahan alam. Contohnya biji-bijian, dedaunan kering, dan cangkang kerang. Contoh dari biji-bijian itu seperti biji jagung, biji bunga matahari atau kuaci, biji jeruk, biji saga, biji padi, biji kedelai, dan juga biji kacang hijau. Nah, alat dan bahan untuk membuat vas bunga yang kita perlukan yaitu tentu saja vas bunga atau botol yang tidak ada motif atau belum diberi hiasan. Kemudian kita juga memerlukan lem, sarung tangan, alat tulis untuk membuat pola, dan tentu saja bahan alam atau buatan yang kita gunakan sebagai hiasannya. Nah, Ananda, sebagai keterampilan kinerja produk, Ibu menugaskan kalian membuat hiasan vas bunga menggunakan bahan alam atau buatan. Nah, langkah kegiatan untuk membuat hiasan vas bunga dapat kalian lihat dari buku pena kalian pada halaman 27 sampai pada halaman 28. Nah, Ananda, di antara teman yang ada di sekolah itu tentu saja ada perbedaan. Dari perbedaan-perbedaan yang ada, kalian harus saling menghargai satu dengan yang lain. Salah satu cara menghargai orang lain adalah dengan bersikap dan bertutur kata yang santun. Contohnya adalah ketika kita mengharapkan orang lain melakukan sesuatu yang kita inginkan, kita gunakan kata tolong dan kata terima kasih. Nah, saat meminta tolong, kamu harus mengucapkan permintaan tolong dengan lembut dan santun agar orang yang dimintai tolong mau membantu dengan senang hati. Nah, Ananda, sekarang coba dengarkan ungkapan permintaan tolong yang ada dalam percakapan berikut dengan seksama. Ini adalah percakapan antara Mei dan Dayu. Dayu, apakah kamu bisa mengerjakan soal nomor 5? Iya, aku sudah mengerjakan soal itu. Memangnya ada apa? Aku
kesulitan mengerjakan soal itu. Tolong ajarkan aku cara mengerjakannya. Baiklah, aku akan membantumu. Terima kasih, Dayu. Nah, dari percakapan ini, kita ketahui bersama bahwa ketika kita mengharapkan orang lain melakukan sesuatu yang kita inginkan, kita gunakan kata tolong dan kata terima kasih. Nah, dari isi percakapan itu, Ibu harapkan kalian dapat menjawab pertanyaan yang Ibu miliki ini. Siapa yang mengucapkan permintaan tolong dalam percakapan tadi, anak-anak? Ya, yang mengucapkan permintaan tolong adalah Mei. Kalimat mana yang berisi ungkapan permintaan tolong? Ya, benar. Kalimat yang berisi ungkapan permintaan tolong adalah tolong ajarkan aku cara mengerjakannya ya. Kemudian, mengapa Mei meminta tolong? Ya, benar. Mei meminta tolong karena ia tidak tahu cara mengerjakannya. Mei tidak tahu cara mengerjakan soal nomor 5. Bagaimana jawaban Dayu saat dimintai tolong? Jawaban Dayu saat dimintai tolong adalah, baiklah, aku akan menolongmu. Lalu, apa yang diucapkan Mei setelah meminta tolong? Ya, yang diucapkan Mei setelah meminta tolong adalah terima kasih. Ananda, pada pembelajaran yang lalu kita juga sudah belajar tentang satuan ukur panjang dan satuan ukur panjang baku yang kita pelajari pada pembelajaran yang lalu adalah meter dan sentimeter. Hubungan satuan meter dan sentimeter seperti yang sudah kita pelajari pada subtema 1 sebelumnya, yaitu 1 meter sama dengan 100 cm dan sebaliknya 100 cm sama dengan 1 meter. Contohnya, panjang tali 100 cm itu sama dengan panjang tali 1 meter. Dan panjang meja 3 meter sama dengan panjang meja 300 cm. Nah, bagaimana penyelesaian masalah tentang mengubah panjang benda? Apakah kalian bisa? Baiklah, Ibu akan memberikan contoh kepada kalian. Panjang papan tulis 300 cm. Berapa meter panjang papan tulis? Ya, panjang papan tulis 300 cm sama dengan panjang papan tulis 3 meter. 300 cm sama dengan 3 meter. Kemudian selanjutnya, Fatih membantu ayah mengukur lebar jendela menggunakan meteran. Lebar jendela yang diukur ayah sepanjang 2 meter. Lebar jendela adalah berapa sentimeter? Ya, lebar jendela 2 meter sama dengan lebar jendela 200 cm. 2 meter sama dengan 200 cm. Ananda, pada pertemuan yang lalu atau pada subtema 1, kita sudah juga belajar tentang pengamalan sila pertama di rumah. Nah, hari ini pada pembelajaran subtema 2 untuk pembelajaran 1 dan 2, kita belajar tentang pengamalan sila pertama di sekolah.
Contoh pengamalan sila pertama di sekolah yaitu berdoa sebelum belajar, memberi kesempatan kepada teman untuk beribadah, mendengarkan ceramah atau khotbah, dan lomba membaca kitab suci. Nah, untuk simbol sila pertama, apakah kalian masih ingat? Ya, simbol atau lambang untuk sila pertama yaitu bintang. Kemudian bunyi dari sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Baiklah anak-anak, demikian tadi pembahasan kita di tema 5, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk Ananda semuanya dan sampai jumpa di pembelajaran kita selanjutnya. Terima kasih.